Terjemahan artikel BRMG. Berikut kami sajikan secara kronologis terjemahan 6 artikel dari Berichte der Rheinischen Missiongesellschaft BRMG yang berkaitan dengan Perang Toba Pertama, termasuk artikel dari 2 saksi mata. Artikel BRMG 1878-7 halaman 193 sampai 202. Yang pertama berjudul Perang di Toba, memuat laporan penginjil Metzler dari Bahal Batu dan Selindung. Artikel dari BRMG 1878 12 361 sampai 381 yang berjudul Laporan Terakhir tentang Perang di Toba. Endgültiger Bericht über den Krieg auf Sumatra, mengandung laporan Elno Mensen ketika ia mendampingi tentara Belanda dalam Perang Toba Pertama dari Bahal Batu sampai ke Bakara dan Badege. Kedua artikel pokok itu diawali terjemahan artikel dilengkapi dengan catatan kaki dari U. Kozok. Teks asli dalam bahasa Jerman dapat diunduh di http://ulikozok.com. Desas-desus yang memprihatinkan. BRMG 1878 115 sampai 118. Sudah di bulan Januari, kami mendengar dari Belanda desas-desus yang memprihatinkan dari Sumatera yang awalnya tidak begitu jelas, tetapi di kemudian hari menjadi semakin jelas. Terdengar orang Aceh telah menjalin persekutuan dengan orang Toba melawan pemerintah Belanda, dan semua penginjil beserta keluarganya berada dalam bahaya atau bahkan telah dibunuh. Setelah kami melacak asal-usus desas-desus itu, ternyata bersumber dari surat seorang sahabat kita yang bermukim di Padang. Karena itu, kami yakin bahwa desas-desus itu bukan khayalan belaka. Kami sendiri sudah mengetahui dari surat-surat penginjil kami yang dikirim pada bulan November tahun 1877 bahwa ada kabar angin tentang adanya persiapan perang. Namun penginjil kita tidak menganggapnya dengan serius. Oleh sebab itu, kami percaya bahwa desas-desus itu sebagaimana layak terjadi semakin jauh dari tempat asalnya menjadi semakin heboh. Selain itu, kami yakin bahwa apabila terjadi hal yang paling buruk atau apabila penginjil kita terpaksa meninggalkan posnya, maka kami telah dikabari melalui telegram dari Sibulga. Selain itu, tampaknya mustahil bahwa orang Aceh akan bersekutu dengan orang Toba, dan untuk apa pula Aceh memutuskan untuk menyerang Selindung dan bukan Delhi yang jauh lebih kaya kalau memang mereka berniat untuk menyerang wilayah pemerintah. Mempertimbangkan hal itu, maka kami tidak merasa terlalu cemas, tetapi percaya pada Tuhan dan menunggu adanya berita selanjutnya. Berita baru kini sudah tiba di sini. Yang terakhir kami menerima pada tanggal 15 Januari 1878, sehingga kiada menjadi semakin jelas dan ada harapan bahwa masalah ini tidak menjadi lebih daripada sekedar berita angin. Ceritanya begini, di Toba, tepatnya di daerah Bakara, di pantai Danau Toba, berdiam seorang tokoh yang bergelar Singamangaraja, yang berarti bila diterjemahkan ke bahasa Jerman, Raja Singa. Namun, orang itu bukan seorang raja, melainkan seorang raja imam. Raja imam yang pertama diangkat oleh Melayu Muslim Badiri yang datang ke sini 40 tahun lalu. Jadi raja imam yang awalnya Islam kini menjadi kafir. Kekuasaan atau lebih tepat kewibawaan si Singamangaraja yang diperoleh berkat adanya cerita-cerita yang tolol. Misalnya bahwa lidahnya berbulu dahulu kala terasa sampai di Selindung.
tata acara serta waktu pelaksanaan sajian yang setiap tahun harus diberikan kepada roh-roh juga dituruti di Silindung. Dengan masuknya Injil ke Silindung, maka pengaruh Sisingamangaraja Raja terus merosot. Hal mana juga disadarinya sehingga berulang kali ia mencoba mengusir dan atau membunuh para misionaris. Namun upaya itu selalu gagal karena selalu ada sesuatu yang menghalanginya, entah wabah cacar atau perang di Tuba, sehingga lama-kelamaan ia tampak pasrah dengan berkurangnya kewibawaan dan pengaruhnya di Silindung. Suatu hari, dia malahan mengunjungi penginjil Nombensen dan dijamu di rumahnya. Akan tetapi, kini ia tidak begitu dihormati lagi di Silindung karena ia membawa lari istri seorang raja. Sejak itu, tidak lagi berita darinya. Konon, terdengar berita adanya Sisingamangaraja baru yang dengan sungguh-sungguh berusaha untuk mengembalikan pengaruhnya yang dulu. Tentu saja dengan cara mengusir para misionaris. Dengan mencapai cita-cita itu, ia mendatangkan sejumlah ulu balang, namun na- menurut berita orang, antara 40 hingga 50 laskar dari Singkel atau Terumun yang diantaranya termasuk sejumlah orang Aceh. Adanya orang Aceh di antaranya membuatnya menjadi berita karena paling laku ulu balang yang berasal dari tempat yang jauh. Hal ini disebabkan karena ulu balang dari tempat yang jauh tentu tidak terikat hubungan kekerabatan dengan musuhnya yang dapat menjadi penghalang dalam pekerjaan berdarah mereka. Belum ada berita tentang adanya gerakan dari pihak musuh atau upaya untuk menyerang Silindung atau Bahal Baru. Namun demikian, pemerintah Belanda sudah bersiap-siap mendatangkan senjata dan amunisi ke Silindung, dan di Sibulga, pasukan sudah siap siaga untuk segera naik ke Silindung apabila ada serangan dari pihak musuh. Jika hal itu terjadi, maka kemungkinan Silindung berikut Sikumpulan dan Pangalawan dianeksasi menjadi bagian daerah jajahan Belanda. Bagi para pembaca yang mungkin keberatan dengan hal yang tadi kami sebut, perlu kami kemukakan kenyataan bahwa satu, Silindung secara hukum bagaimanapun sudah termasuk wilayah jajahan Belanda, namun penyelenggaraan pemerintahan tidak pernah dilaksanakan dari perjanjian-perjanjian yang telah dijalin dengan para raja antara lain. Melarang adanya perang di antara mereka tidak pernah ditindaklanjuti. Banyak daerah yang sudah berulang kali meminta kepada pemerintah Belanda agar wilayahnya dianeksasi, maka tuduhan penindasan dari pihak Zending tidak beralasan sama sekali. Daerah-daerah itu, Silindung, secara hukum sebelum kedatangan Zending sudah menjadi bagian wilayah jajahan Belanda. Dan kalau Belanda sekarang hendak menyelenggarakan pemerintahan, maka hal itu tentu membawa berkat bagi rakyat dan negeri-negeri yang ada di tanah Batak. Apakah hal itu juga menguntungkan Zending? Apakah dengan pemerintahan Belanda, agama Islam akan masuk di tanah Batak adalah pertanyaan yang lain lagi. Oleh sebab itu, maka para misionaris belum pernah meminta agar Silindung dianeksasi. Kalau hal itu sekarang diminta, Tuhan tentu akan menolong kita. Jelas pemerintahan Belanda juga sangat bermanfaat bagi Zending kita, dan bila kelak kita harus bersaing dengan agama Islam, maka sekarang agama Kristen di Silindung sudah memiliki kemajuan yang susah terkejar.